Setiap negara tidak mungkin dapat memenuhi sendiri semua barang atau jasa yang dibutuhkannya. Hal ini disebabkan Tuhan menciptakan muka bumi ini dengan segala perbedaan. Misalnya, perbedaan dalam hal kesuburan tanah, kekayaan alam, keragaman tumbuhan dan hewan, serta barang mineral dan hasil tambang. Oleh karena perbedaan sumber daya alam itulah, maka manusia kemudian melakukan hubungan dan kerjasama ekonomi dengan bangsa lain di dunia. Negara yang lebih menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi biasanya akan mampu memproduksi barang dan jasa lebih banyak dan bermutu. Negara-negara pemilik teknologi maju tersebut cenderung melakukan spesialisasi dalam memproduksi barang. Sementara itu, barang yang tidak diproduksi di negaranya sendiri akan dibeli dari negara lain. Hal itulah yang menimbulkan terjadinya kegiatan perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan salah satu wujud kegiatan ekonomi yang dilakukan antar bangsa. Perdagangan internasional adalah suatu kegiatan jual beli barang atau jasa yang dilakukan antara dua atau lebih negara untuk memenuhi kebutuhan bersama. Dalam kegiatan tersebut, kita kenal dengan nama ekspor dan impor. Tahukah kalian apakah ekspor dan impor itu? Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang kegiatan ekspor dan impor tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi kelas 6 dimanapun kalian berada? Semoga kalian semua senantiasa dalam keadaan sehat, tetap semangat belajar, tetap ceria karena kalian adalah siswa-siswi kelas 6 yang luar biasa. Hari ini berjumpa lagi bersama dengan Miss Asmi dalam video pembelajaran yang akan membantu kalian belajar dari rumah. Kita sudah memasuki tema 5, subtema 2. Kali ini kita akan fokus pada materi inti IPS, yaitu tentang ekspor dan impor. Pembahasan ini masuk ke dalam materi inti IPS, tema 5, subtema 2. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang pembahasan apa itu ekspor dan impor, marilah kita buka pembelajaran kita hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, kita akan mengetahui pengertian dari ekspor dan impor. Kemudian yang kedua, pentingnya dari ekspor dan impor bagi Indonesia. Yang ketiga, kita akan mengetahui barang dan jasa apa saja yang diekspor dan diimpor oleh dan dari Indonesia. Yang keempat, kita akan mengetahui negara-negara mana saja yang melakukan kerjasama ekspor dan impor dengan Indonesia. Nah, tanpa berpanjang kata, yuk kita simak bersama-sama pembelajaran kita hari ini. Nah, anak-anak, tahukah kalian bahwa Indonesia adalah negara yang sudah dikenal dalam perdagangan dunia sejak dahulu loh? Dahulu kala, negara kita adalah negara tujuan para pedagang dari Cina, India, Portugis, Spanyol, dan Belanda. Mereka datang ke Indonesia untuk mencari rempah-rempah. Nah, anak-anak tahu tidak rempah-rempah itu apa? Ya, betul sekali. Rempah-rempah itu misalnya lada, pala, cengkeh, dan kayu manis. Jadi, sejak dahulu Indonesia terkenal sebagai negara penghasil rempah-rempah. Nah, sekarang kita akan bahas perdagangan antar negara yang sering disebut dengan ekspor dan impor.
Ekspor adalah kegiatan mengirimkan barang atau jasa keluar wilayah Indonesia. Maksudnya, orang Indonesia menjual barang atau jasa kepada orang di negara lain. Pihak yang menjual barang atau jasa keluar wilayah Indonesia disebut eksportir. Nah, sedangkan impor adalah kebalikan dari ekspor, yaitu kegiatan memasukkan barang atau jasa ke wilayah Indonesia. Nah, jadi negara lain menjual barang atau jasa ke Indonesia. Pihak yang memasukkan atau membeli barang atau jasa ke dalam wilayah Indonesia disebut importir. Contohnya adalah impor mobil dari Jepang atau negara Eropa. Berikutnya, kita akan mengetahui barang dan jasa apa saja yang diekspor dan diimpor Indonesia. Barang yang diekspor oleh Indonesia dibagi menjadi dua jenis, yaitu migas, minyak dan gas bumi. Dan yang kedua adalah non-migas, bukan migas dan gas bumi. Contoh barang non-migas adalah hasil pertanian, industri, dan pertambangan selain minyak dan gas bumi. Pertamina adalah BUMN atau badan usaha milik negara yang ditunjuk untuk mengelola ekspor migas Indonesia. Nah, apa saja barang ekspor migas? Indonesia, kita tahu, memiliki kekayaan minyak dan gas bumi yang cukup banyak dan tersebar di beberapa tempat. Hasil tambang minyak bumi mentah diekspor ke negara-negara Amerika Serikat, Australia, Jepang, Tiongkok, dan Korea Selatan. Sementara itu, gas bumi dari Indonesia diekspor ke Jepang, Tiongkok, Korea Selatan, dan Singapura. Yang kedua, ekspor non-migas. Barang-barang yang termasuk ekspor non-migas adalah sebagai berikut. Yang pertama, hasil pertanian. Hasil pertanian yang diekspor antara lain getah karet, teh, tembakau, lada, rotan, kopi, dan biji coklat. Hasil industri. Hasil industri yang diekspor oleh Indonesia antara lain kayu lapis, kayu gergajian, timah, aluminium, pakaian jadi, kain tenun, tekstil, karet olahan, kopra, minyak atsiri, minyak kelapa sawit, semen, barang anyaman, mebel, barang kimia, alat listrik, kulit, pupuk urea, kertas, dan kaca. Wah, banyak sekali ternyata hasil industri yang diekspor Indonesia ke luar negeri. Kemudian hasil tambang. Hasil tambang yang diekspor oleh Indonesia antara lain biji tembaga, biji nikel, bauksit, biji timah, batu bara, belerang, pasir, dan biji besi. Kemudian hasil hutan. Hasil hutan yang diekspor antara lain kayu rotan, kemenyan, dan damar. Dan yang terakhir hasil laut. Hasil laut juga ada yang diekspor oleh Indonesia, antara lain ikan, udang, dan berbagai jenis kerang. Selain mengekspor jenis barang, pada sektor jasa Indonesia juga mengirimkan tenaga kerja ke luar negeri, seperti pembantu rumah tangga, sopir, perawat, tenaga perkebunan, dan tenaga bangunan. Mereka banyak yang bekerja di negara-negara, ada di Malaysia, Singapura, Hong Kong, Selandia Baru, dan Korea Selatan. Nah, selain mengekspor, Indonesia juga melakukan impor. Sekarang kita akan lihat Indonesia mengimpor barang-barang dari luar negeri. Barang-barang yang diimpor ke Indonesia antara lain adalah 1. Barang-barang konsumsi, diantaranya adalah beras, tekstil, susu, makanan, minuman, buah-buahan, sabun, bahan kosmetik, dan alat-alat rumah tangga.
Yang kedua, bahan baku penolong. Di antaranya adalah bahan kimia, bahan obat-obatan, pupuk, bahan kertas, benang tenun, semen, kapur, besi, baja, logam, bahan karet, plastik, dan alat-alat listrik. Kemudian ada juga barang modal, di antaranya adalah generator, peralatan listrik, alat pengangkutan kendaraan bermotor, barang-barang elektronika. Nah, sekarang kita ingin tahu negara-negara mana saja yang melakukan kerjasama ekspor dan impor dengan Indonesia. Ada beberapa negara tujuan ekspor hasil non-migas Indonesia seperti karet dan kopi, di antaranya adalah Jepang, Singapura, Amerika Serikat, Belgia, Inggris, Prancis, Belanda, Jerman, dan Italia. Kemudian teh juga diekspor ke Singapura, Amerika Serikat, Inggris, Belanda, Jepang, Jerman. Tembakau diekspor ke Jepang, Prancis, Jerman, Belanda, dan Belgia. Adapun beberapa negara yang mengekspor barang ke Indonesia diantaranya adalah Thailand, Jepang, Cina, Malaysia, Australia, Korea Selatan, Singapura, Kuwait, dan Arab Saudi. Di sektor jasa, Indonesia juga menerima tenaga kerja ahli. Tenaga kerja ahli ini diantaranya mempunyai keahlian di bidang konsultan, manajemen, dan teknik. Dengan adanya tenaga ahli ini, para tenaga kerja Indonesia dapat berbagi ilmu dan pengalaman dari mereka. Adapun beberapa negara ASEAN yang melakukan kegiatan ekspor dan impor barang atau jasa antara lain Indonesia dengan Malaysia. Indonesia mengekspor tembakau, udang, dan kayu lapis ke Malaysia. Malaysia mengekspor makanan kaleng, pupuk, minyak bumi, dan mesin-mesin industri ke Indonesia. Kemudian Indonesia juga melakukan kerjasama dengan Singapura. Indonesia mengekspor barang-barang ke Singapura berupa minyak bumi mentah, gas, karet, kopi, teh, udang, lada putih, timah putih, dan tembaga. Sedangkan Singapura mengekspor barang-barang ke Indonesia berupa peralatan mesin logam, produk elektronik, alat-alat telekomunikasi, pipa besi, baja, dan mesin keperluan industri. Selain itu, Indonesia juga bekerja sama dengan Thailand. Indonesia mengekspor barang-barang ke Thailand berupa tembaga dan pupuk. Sedangkan Thailand mengekspor barang ke Indonesia diantaranya beras, gula, besi, dan baja. Nah, anak-anak, setelah kita belajar tentang ekspor dan impor tadi, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwa semakin banyak barang atau jasa yang diekspor, maka semakin bagus untuk Indonesia. Dan sebaliknya, semakin banyak barang atau jasa yang diimpor dari luar negeri, maka semakin banyak uang yang harus dikeluarkan oleh negara. Sehingga ini dapat membuat negara kita bangkrut loh. Jadi kita sebagai generasi muda harus cinta dan bangga memakai produk buatan dalam negeri. Dengan memakai produk dalam negeri, maka perekonomian Indonesia menjadi semakin kuat. Yuk kita pakai produk buatan dalam negeri. Nah, itu pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.